halaman chat screen. Sudah kelihatan? Sudah ya? Ya Mbak Mas, kita blok paragraf 1. Siapa sih di blok sampai sini Mbak Mas? Sampun? Sampun? Kemudian kita kasih perataan paragraf rata tengah. Kontrol E. Kontrol E. Betul. Kontrol E. Udah. Udah. Kita kasih bold. Kontrol. Kontrol. Kontrol B. Kita kasih italic. Kontrol I. Oke, sampun ya. Kemudian jangan dilepas dulu. Fontnya kita pilih yang Arial. Kamu tahu Arial? Yang Arial? mana Pak Arial biasa? Arial. Kan banyak Arial banget Pak biasa. tipe Arial Arial. biasa. Nggak usah ditambahin. Arial biasa aja. Siapa sih? Nah, Arial font size-nya dipindah ke ukuran 12. Dipindah ke ukuran 12. Sudah. Dah, oke. Sampun kalau sudah dilepas. Kita pindah ke paragraf kedua. Ya. Kita pindah ke paragraf kedua. Di blok paragraf keduanya. Di blok paragraf keduanya. Kalau sudah, kita berikan justify. Ctrl J. Ctrl J. Mbak Mas, Pak Roman ingatkan kalau ngeblok jangan sampai kelebihan ya. Di titik terakhir ya, atau huruf terakhir. Gitu ya. Kemudian kita akan pecah jadi 2 menggunakan kolom. Kolomnya yang mana Pak? Jadi kita kolom di, nah di sini Mbak Mas. Ini yang membedakan. Dulu kalau pas waktu di 2010 itu kolom itu berada di desain kan. Kalau di sini ada di page layout. Ada di page layout. Ada layout ya. Oh iya, ketemu Pak kolom. Maaf kalau yang di 2010 itu pakai layout. Kalau di 2016 adalah page layout. Layout. Kolom layout Pak. Kolom. Jadi kalau kita beda versi saja sudah membuat kita bingung ya. Sebentar Pak Arman sambil admin ya. Di kolom kita pilihnya yang more kolom. Kita pilih yang more kolom. Columns. Ya, kita pilih more kolom. Kemudian di more kolomnya, ya Mbak Mas, ini kan ada pilihan 1, 2, 3, left sama right. Ini kita pilih yang left, kita posisikan yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri itu kecil, yang sebelah kanan itu lebih lebar. Kemudian kita tinggal klik line between. Line between itu berarti nanti ada garis di antaranya. Ya, ada garis di antaranya line between. Kemudian kita klik kalau sudah semuanya. Ingat left, line between, kemudian kita oke. Jadinya seperti ini, pecah. Namun Oke, kalau sudah Mbak Mas ya, ini yang tempenya kita bisa besarkan Mbak Mas. Tempenya kita bisa besarkan, kita bisa taruh di sini. Seperti ini. Sakit enaknya. Lalu apa gunanya? Kita bisa memecahnya seperti ini. Sampun? Wow, 3 menit. Sampun nggih? Sampun, Kemudian Mbak Mas, sekarang kita masih di paragraf kedua, yang di sini ada tulisannya sayang, ya. Sayang S-nya di blok, S-nya saja. A-nya enggak usah. S-nya saja di blok. Kalau sudah, tinggal kita ada yang namanya adalah drop cap. Drop cap itu digunakan untuk huruf awalnya itu bisa menempati 3 baris, Mbak Mas. 3 baris dari teks tersebut. Drop cap di mana, Pak? Drop cap itu letaknya di insert. Nah,
Drop cap letaknya di insert. Nah, di Insert. sini drop cap. Kalau yang di 2010 kelihatan sekali Mbak Mas tulisan drop cap gitu. Kalau di sini letaknya di sini. Di bawahnya wood art. Di drop cap. Bapak, Ya, aku kita di samping, Mbak. gimana? Art. Kalau Aku kamu di sampingnya in word margin kan art. berarti di samping seperti ini, Mbak Mas. In margin. Ya, in margin. Jadi kalau kalian melihat koran, ya, melihat koran itu biasanya kan tampilannya ada seperti ini, menjorok keluar gitu ya, atau menjorok ke dalam seperti ini. Nah, ini bisa dijorokkan lebih dari 3 baris. Jadi kita pakainya adalah drop cap option. Drop cap option diklik drop cap ya. Besok ini Mbak Mas di SMP akan lebih perdalam lagi. Drop cap ya. Terus kemudian pilih droplet. Nah, di sini ada tulisannya line to drop. Line to drop itu berapa baris yang akan dibuat drop cap-nya. Tadi kan standarnya itu 3. Kalau ada kata default itu standarnya Mbak Mas. Defaultnya itu kan 3. Kamu bisa mengurangi, bisa menambah. Jadi nanti hurufnya disesuaikan. Kita kasih 4 aja. Kita kasih 4, tambah 1 ya. Tambah 1, dinaikkan. Kemudian tinggal di OK. Jadi enggak? Jadi, Pak. Jadi, oke, alhamdulillah. Mbak Syafira jadi ya. Sip. Oke, kemudian kita bisa memberikan kontrol B, bold. Selama garis putus-putusnya masih. Selama garis putus-putusnya masih, kita masih bisa mengolah, Mbak Mas. Ya. Terus kemudian kita bisa mengasih kontrol I. Kita bisa kasih kontrol I. Kita juga bisa mewarnai fontnya. Mewarnai fontnya menggunakan adalah font color, bukan text color gitu. Font colornya kita kasih warna yang sesukamu. Pak Arman biru. Biar tenang gitu ya. Aku merah aja deh. Oke, sudah. Ini paragraf kedua sudah selesai. Sekarang kita turun ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga di blok Mbak Mas. Ya, paragraf ketiga di blok. Cara buatnya enggak, Pak? Cara membuatnya, Pak? Apa? Cara membuatnya enggak? Enggak usah. Kan berhenti sampai selamat mencoba. Oh iya. Ya. Sudah. Kalau sudah kita kasih rata kanan. Kalau rata kanan berarti kontrol. Jen, kontrol. Namanya Pak Roman dulu. R masa right. Gitu, ingetnya gampangnya itu aja. Kontrol R. Selalu diingat itu. Kalau rata kanan. Ya. Kontrol R, bukan Rohman ya, rek. Kontrol Rohman. Ya. Terus kemudian kita kasih warna, ya font color. Font colornya kita kasih warna-warni. Terserah deh. Yang penting jangan warna putih ya. Kalau warna putih tidak kelihatan. Kita kasih, ya, Pak Roman kasih warna ungu. Kayak kerudungnya Mbak Syafira kayaknya tadi ya. Aku kasih warnanya aja biru tua. Iya. Warna ungu. Sabun. Ya, keren banget dah. Sabun ya. Oke. Ya, Pak. Oke, kalau sudah kita turun lagi. Kita turun lagi ke cara membuatnya. Cara membuatnya di blok. Cara membuatnya saja loh ya. Ya. Oh, cara Dipastikan jangan kelebihan mengeblok seperti ini. Jadi dipepetin. Ya. Pak Arman kecepatan enggak? Enggak. Enggak ya. Kemarin kecepatan. Oke, sabun. Kalau sudah kita kasih rata tengah, Ctrl E ya, cara membuatnya. Kemudian kita kasih bold, italic, underline.
lengkap ya, BU, Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U, ya. Kemudian fontnya kita ganti ke Tahuma. Ketemu enggak Tahuma, Mbak Mas? Tahuma ketemu enggak? Yang font yang sering dipakai Mbak Mas itu Tahuma, Times New Roman, Arial, Calibri. Itu font-font yang sering dipakai. Jadi kalau kita melihat MMT atau melihat baliho di jalan, itu sering-seringnya font-font jenis itu. Ya, kita pilih Tahuma, kita besarkan menjadi ke 18. Menjadi 18. Warnanya kita ganti ke warna yang kamu suka. Aku ya hitam aja Pak, udah cukup malah. Oh iya. Kalau Mbak Roman sukanya warna-warni seperti pelangi. Oke, sabun. Nah, di sini Mbak Mas, di sini ini ada cara membuatnya. Cara membuatnya ini berarti adalah urutan. Ya, urutan. Kalau yang namanya urutan itu tidak boleh dilompati. Gitu ya Mas Aska ya? Itu kalau Ya. pakai apa namanya Pak? Kalau Apa ya? urutan berarti tidak boleh dilompati. Kalau tidak boleh dilompati berarti kita menggunakan namanya adalah numbering. Ada numbering. ya, Apa ada yang namanya tadi, numbering. Pak? Tapi kalau dilompati kan berarti kan bebas tidak urut. Nah, ini kan urut, ya Pak Mas. Nah, urut berarti kita ngeblok dari tempe goreng sampai berwarna Goreng keemasan. tahu. Jangan catatannya biarin. Catatannya biarin. Sampai goreng tahu keemasan. Sampai berwarna kuning keemasan. Masih ingat numbering berada di mana? Di tab apa? Home, aku dari situ Pak dari Tab tadi. home, grup Paragraf. betul di sini. Sudah Pak, tak kasih numbering. Nah, di numbering ini boleh saja Mbak Mas kamu menggunakan numbering yang ada kurungnya. Yang ada kurungnya boleh menggunakan yang tidak ada kurungnya. Itu cuman hanya model-modelnya saja. Kalau Pak Arman pakai yang ada kurungnya. Romawi boleh Pak. Ambon? Enggak ada. Ambon ya? Romawi boleh Pak. Apa? Enggak Romawi. Ya. Dan kayak soal. Oke, kalau sudah tinggal dikasih italik. Ambon dilepaskan saja. Miring. Nah, yang di catatan, nah kalau yang di catatan ini kan berarti kan tidak urut, Pak Mas. Boleh. Berarti kalau tidak urut boleh menggunakan bulat. Ya, ini berarti di blok sampai di lalapan segar, di blok. Terus kemudian kita kasih temannya bulat. Nah, bulatnya ini kan boleh kamu pilih yang mana, salah satu yang mana terserah deh. Bulat. Boleh. Bulat biasa aja. Boleh biasa aja juga boleh, tidak masalah. Seperti ini. Sabun nih Mbak Mas. Sabun. Oke. Kalau sudah, sekarang kita menambahkan yang namanya adalah header dan footer. Yang namanya header. Oh, header dan footer. Ya, header itu kan kepala ya. Kalau foot itu kan kaki. Berarti kalau header itu berada di atas, kalau footer berada di bawah. Tempatnya di mana, Pak? Tempatnya itu di insert. Tempatnya di mana? Tempatnya di insert. Insertnya di mana? Insert di header and footer. Ketemu? Kita klik header dulu. Kita klik header dulu. Bentar Pak, loading. Ya, kita klik header dulu. Headernya kita pilih yang sama ya, biar sama aja ya. Kita pilih yang ini Mbak Mas. Banded. Ini loh, banded. Oh, ketemu. Banded. Di bawahnya Austin itu kan, Pak? Di bawahnya? Austin. Ya, di bawahnya Austin. Benar. Pilih yang banded. Klik banded. Sudah. Muncul ya seperti ini dokumen title ya Mbak Mas ya. Ya, dokumen title. Dokumen title itu berarti adalah judul dokumen. Title itu judul. Dokumen title. Ini kamu tinggal klik saja di dokumen title. Terus kemudian kamu backspace langsung Mbak Mas. Kamu backspace, nggak usah dihapus satu-satu. Tekan backspace langsung. Kamu tulis judul resep tempe goreng. Goreng kari apa Mbak? Udah, Pak. Mas? Tempe goreng?
Tepung kari. Tepung kari. Resep goreng. Resep tempe goreng tepung resep kari. tempe goreng tepung kari. Ini Mbak Mas, biarkan dulu, jangan dipindah dulu. Terus kemudian kita besarkan dulu. Kalau besarkan tuh Mbak Mas. Nah, sekarang kita membesarkannya seperti ini Mbak Mas. Pak Roman kasih tahu tambahan ikon untuk membesarkan sama mengecilkan. Membuat besar. Ada yang namanya adalah di sebelah font size ini, ada yang namanya adalah increase font. Increase. Ya, increase font size. Kalau yang sebelahnya adalah namanya decrease. Kalau di 2007 kalau 2010 itu namanya adalah shrink font, Mbak Mas. Nah, ini adalah increase. Kalau increase itu membesarkan. Coba diklik satu kali. Nanti dia besar. Klik lagi. Dia otomatis membesar. Ini namanya adalah increase. Seperti ini, Mbak Mas. Kamu tinggal kasih bold. Tapi kalau mau mengecilkan, kamu tinggal pilih yang decrease. Decrease ini dia akan mengecilkan sendiri. Jadi besok kalau ada soal, Pak Roman tambahin ya soal, itu ada yang namanya increase untuk membesarkan. Terus kemudian kalau decrease itu untuk mengecilkan. Kelengkapannya adalah increase font size. Kalau dulu namanya adalah shrink font. Ya. Sudah? Kalau sudah, Pak, cara melepasnya bagaimana, Pak? Ini biarin dulu, Mbak Mas, karena kita masih fokus ke bagian bawah. Bagian bawah itu ada footer. Kamu tinggal klik saja di bagian bawah footer. Kalau header dan footer aktif, maka yang semua tulisan di sini, Mbak Mas, itu tidak aktif. Jadi, memang kalau header dan footer itu memang difokuskan untuk atas dan bawah halaman. Ini ada footernya nggak ada Pak, kosong. Apa? Nggak kayak gitu Pak. Footer. Jadi kita kembali lagi ke insert, kemudian pilih yang footer. Footernya kita pilih yang agar sama ya Mbak Mas ya. Kita pilih yang ion dark. Ketemu enggak? Ion dark. Ion dark ketemu ya, di bawahnya integral. Ion dark diklik. Dah. Ion dark diklik. Nah, di sini yang bagian bawah ini kamu hapus backspace langsung aja ya. Langsung backspace. Pak Roman, dalam di Wordku kok nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kamu berarti Wordnya 2010 Jen? 2007. Tadi yang 2007 ya. Nggak ada. Betul. 2007 pasti nggak ada Jen. Nggak masalah. Kamu cari footer yang mendekati saja Jen. Sebisanya aja. Kalau dipaksakan memang nggak bisa Jen. Memang fasilitasnya beda. Ya. Ini tinggal dihapus kan Pak ini? Dihapus. Kemudian ini ditulis nama kamu ya. Tulis nama kamu sendiri. Tulis nama kamu sendiri. Pak. Onan Wijaya Mukti Nugroho. Ya. Terus kemudian yang di sini Mbak Mas, biasanya di sini ujung PC Lab ini, yang ujung PC Lab. Yang PC Lab kiri. itu biasanya di yang kanan, PC Lab. Ini nama komputer nama komputer masing-masing. Ya, atau nama laptop masing-masing, komputer name kalau dalam bahasa komputer. Nah, ini bisa ditulis saja dengan ini kan sudah nama kamu sendiri, tulis saja dengan kelas. Mau kelas 6A, 6B boleh. 6A atau 6B boleh. Kalau Pak Roman 6AB. Kelas 6B, oke. Sampun. Salah. Sampun. Ya ampun. Kelas 6B. Mbak Narpa, sampun. Kelas 6AB. Yang putar jenisnya apa ya? Bandit. Kalau sudah, Pak, cara keluarnya gimana, Pak? Cara keluarnya tuh Mbak Mas, kalau yang di 2016 itu kan menu desain. Itu tinggal pilih close header and footer. Di close. Close header and footer. Diklik. Close header and footer. Dah, jadi semuanya aktif. Yang halamannya aktif, tapi yang header sama footernya itu tidak aktif. Loh. Ini kok? Iya, Pak. Ini kok masih berubah ya?
Atasnya kok ikut berubah, Pak? Oh, gini Mbak Mas. Karena ini sama, berarti disesuaikan sama yang di bagian bawah. Yang ini diklik lagi, maaf Pak Manundu. Ini dihapus. Bentar, bawah ikut hapus Kak. Ini tadi tulis lagi, resep, tempe, tepung, kari. Resep tempe tepung kari dari Conan Wijaya. Iya, bagian bawah juga ikut berubah, enggak masalah. Biarin dulu. Tempe goreng, tepung kari. Ya, resep tempe goreng ya Mas ya? Tepung kari Tempe dari goreng, Conan. tepung kari. Dari Conan. Ya, Pak. Yes. Sudah. Tiba-tiba kok pas saya pencet. Enggak kedengeran Mas? Jadi aku masuk tempe, Pak. Beneran. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita kasih hiasan bordernya biar rapi ya Mbak Mas ya. Itu berada di insert, mohon maaf. Kalau yang di 2010 itu di Jen, yang 2007 sama 2010 itu kayaknya itu dibagi layout Jen. Bener nggak Jen? Ada Apanya, border. Tapi kalau Enggak. yang 2016 bordernya itu berada di desain. Di desain. Jadi itu beda ya. Betul Jen. Di punyamu di mana Jen? Pakai layout. Iya, Pak. Iya, di page yang di 2007 itu page layout. Kalau yang di 2013 2016 itu kalau nggak salah itu di desain, di page border. Nah, page bordernya Mbak Mas, kita pilih sesuaikan saja. Kiri dan kanan. Sesuaikan saja. Kesukaannya apa terserah. Ya, kalau Pak Arman sukanya itu bintang ya. Aku nyari yang kayak makanan dikit. Ya, bintang. Tapi jangan di oke dulu karena kita akan hilangkan bagian bawah sama atasnya. Ya, nuklir. Bagian bawah sama atasnya kita hilangkan. Kalau sudah kita tinggal klik oke. Ya. Oke. Kita tinggal klik oke. Sudah jadi ya. Pilih logo nuklir, Ya. Pak. Sudah jadi ya. Sangat makan bergizi. Oke, sampun. Logo nuklir Sampun. apokalips. Mbak Mas, coba buka buku paket halaman 60. Yang buku paket halaman 60 itu tinggal dibesarkan Mbak Mas, itu di send to back atau behind text. Jadi teksnya berada di belakang. Begitu Mbak Mas. Di belakang gambarnya. Belakang gambar. Begitu. Begitu ya Mbak Mas. Sebelum Pak Roman akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Ya Mas Aska, yang agak keras. Deketin di Apa mic-nya. itu? Apa itu? Itu kan saya nggak pakai laptop. Terus tadi itu gimana Pak? Terus hasil recordnya dimasukin YouTube Pak? Iya, insya Allah nanti Pak Roman upload di YouTube ya. Jadi ini nanti kan ada 2, part 1 sama part 2 tadi kan keputus Pak Mas. Ya, nanti Pak Roman upload di YouTube, nanti Pak Roman share di GC ya. Gitu ya. Begitu ya Mbak Mas. Ada lagi pertanyaannya? Mbak Syafirat? Tidak ada. Mbak Mas, minggu depan Pak Roman tidak Zoom. Tapi Pak Roman akan kasih tugas. Tugasnya kurang lebih hampir sama seperti ini. Begitu ya. Jadi tinggal di di copy paste seperti biasa. Jadi tidak usah ngetik lagi. Gitu ya. Jadi tidak usah nunggu, langsung aja cek GC-nya, Pak Roman kasih waktu 3 hari. Semakin cepat mengerjakan, maka semakin banyak waktu kalian untuk mengerjakan yang lain. Begitu ya Pak Mas ya? Sebelum Pak Roman sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Oke. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, cuci tangan pakai sabun, patuhi protokol kesehatan, ya. Makan dan minum makanan yang bergizi. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.